Video ini dimulai kira-kira jam 18.35. Ya masih nunggu 5,5 jam untuk perjalanan ke Mesir. Ya habis makan dan energi baru hari ini. Selamat pagi. Tadi kita mendarat di Bandara Dubai jam 5.30 di Dubai, kira-kira sekitar 8.30 waktu Indonesia Barat, dan sekarang jam 9 di Indonesia. Di sini masih jam 6 pagi tapi masih gelap. Dan kita masih tunggu penerbangan ke Kairo. Kira-kira penerbangan 2 jam. Dan kita masih menunggu, kita tertahan di sini. Dan ini rombongan kita cukup banyak, teman-teman dari Indonesia. Oke, tadi kita mendarat di Bandara Kairo. Sekarang ini tempat ini jam 10.30 waktu Kairo dan sekitar 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan sebentar kita akan pengecekan paspor di imigrasi untuk kita bisa masuk di negara ini. Ya, cukup lelah karena lebih dari 10 jam ada di pesawat dan cukup melelahkan. Tapi ya, sukacita sudah bisa sampai di sini karena beberapa hari kita akan perjalanan darat sampai ke Yordania nanti. Ya, belum mandi tapi sudah makan. Dan satu hal yang penting tuh kalau kebelet tuh rada susah kalau di pesawat ya. Yang mudah-mudahan habis ini bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik. Oke. Jam 14.46 waktu Kairo, kira-kira jam 19.46 waktu Indonesia Barat. Kita lagi masuk di kota tua di daerah Kairo. Ada beberapa gereja yang akan kita kunjungi di Kairo. Di sinagog juga. Dan lihat banyak yang jual souvenir sekitar sini. Tentunya banyak wisatawan dari berbagai negara. Masih di hari pertama, hari Minggu. Selisih 5 jam Indonesia. Secara alami. Cukup ramai. The Catherine Church and the Martyrs Service Package is up for sale. Mesir pernah jadi negara Kristen pada abad keempat. Jadi abad keempat Mesir menjadi negara Kristen sampai abad ke-6.
ya sampai abad ke-6. Dan selama 300 tahun Mesir menjadi negara Kristen. Kemudian yang memberitakan firman Tuhan di Mesir, sehingga Mesir menjadi negara Kristen adalah Rasul Markus. Jadi Rasul Markus dia bukan dari 12 rasul, tapi dari 70 murid. Dan beliau datang ke Mesir pada abad pertama. Abad pertama Mesir bukan negara Kristen. Mesir dikuasai oleh orang Romawi. Jadi Mesir di bawah kekuasaan Roma, Italia. Dan mereka tidak mengenal agama Kristen. Mereka juga tidak mengakui agama Kristen. Tidak boleh menjadi orang Kristen pada abad pertama. Sebenarnya pada abad pertama dan abad kedua itu ribuan orang mati karena nama Tuhan. Dan pada abad ketiga, tepatnya tahun 313 ada perubahan besar terjadi. Ada kaisar namanya Konstantin. Pernah dengar Bapak Ibu? Ya. Konstantin itu dia orang Romawi. Tapi ada mukjizat terjadi. Dia mengalami sebuah mukjizat. Kemudian dia menjadi orang Kristen. Setelah itu dia kasih kebebasan di seluruh kerajaan di Roma maupun di Mesir. Kita sekarang berada di gereja, tersisa gereja yang masih ada dari abad keempat. Kita berada sekarang di gereja Koptik di atas seperti kapal Nabi Nuh yang terbalik. Jadi Bapak Ibu ini adalah bentuk gereja Koptik yang dibangun pada abad keempat yang masih tersisa. Jadi mengerti maksud saya? Ya, jadi kan Mesir menjadi negara Kristen pada abad keempat. Ini adalah gereja yang masih ada dari abad keempat. Bentuk gereja Koptik, bentuk gereja kami di Mesir. Kita masuk di sini seperti halaman. Ya, seperti halaman. Kita masuk di dalamnya halaman. Lalu di dalam ada yang namanya Maha Kudus. Maha Kudus. Jadi jemaat di sini, kemudian pastor di dalam. Pastor boleh berkhutbah, tapi harus keluar berkhutbah dari tempat ini kemudian kembali lagi. Jadi tempat ini Bapak Ibu namanya Maha Kudus. Jadi gereja dibagi dua bagian. Bagian yang ini itu untuk jemaat, kemudian yang di dalam untuk pastor Maha Kudus dibagi dua tetap. Kemudian Bapak Ibu gereja ini tetap masih dipakai untuk ibadah. Sekarang perjalanan ke sinagog. Tidak terlalu jauh dari gereja keluarga Kudus. Sinagog. Ben Esa Sinagog. Kita ambil foto grup sambil yang lain selesai karena di dalam tempat ini ramai sekali Bapak. Mari kita foto. Lata. Oke. Sebelumnya kita ke sinagog, tapi di sinagog kita nggak boleh bawa kamera, tidak boleh ambil foto maupun video. Jadi tadi di sinagog sama sekali tidak nyalakan kamera. Dan sekarang kita ada di gereja gantung namanya. Dan inilah penampakan gereja gantung. Cukup indah. Gereja gantung. Ini bagian teras.
Kita ada di gereja Mujizat. Gereja Mujizat, di mana banyak terjadi mujizat di gereja ini. Ya, sebentar kita akan kebaktian di sini di hari Minggu di gereja Mujizat. Kita lihat di belakang. Pemandangannya cukup bagus. Sudah hampir matahari terbenam sore ini. Oke, ini di dalam gerejanya. Oke, sekian dulu. Udah terlalu gelap. Kita mau kebaktian dulu. Oke, baru selesai kebaktian di gereja Mujizat yang lebih kecil, dan kita dikasih kesempatan untuk 5 menit untuk boleh ambil foto di gereja Mujizat yang lebih besar. Ya, satu kesempatan yang luar biasa kalau boleh ada dan bisa di tempat ini. Dan apa yang Tuhan lakukan itu hal yang luar biasa, khususnya buat saya pribadi. Dan inilah gereja Mujizat yang luar biasa itu. Ada begitu banyak cerita, ada begitu banyak kisah di tempat ini, dan Tuhan memberkati banyak orang juga. Ini bagian tempat jemaat ada. Halo, selamat pagi di hari yang kedua, masih di Kairo, Mesir. Kita hari ini diajak ke tempat Narwastu menurut penjelasan dari tour guide-nya. Dari dedaunan yang asli begitu, macam diperas, dipakai langsung, tidak seperti kita dicampur alkohol dan lain sebagainya. Dan disinilah tim kita dari Indonesia berkumpul. Ada Pak James juga. Halo. Halo, kita ada di pemberhentian kedua di hari kedua juga. Dan ini adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia yang luar biasa. Dan sebentar lagi saya akan berbalik ke dimana saya melihat sekarang. Tapi mungkin agak sedikit silau karena ada pas tepat matahari di depan. Dan inilah salah satu dari 7 keajaiban dunia, piramid di Kairo, Mesir.
Dan menurut penjelasan dari tour guide kita, di dalam piramid sudah tidak ada apa-apa sama sekali. Dulunya untuk menyimpan harta benda, juga makam dari Firaun. Ada 2 piramida di tempat ini. Yuk. Dan sekarang kita lagi ada di tepat di bawah kaki dari piramid. Dan inilah batu piramid yang kira-kira satu batunya ini 4 ton beratnya. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu dan masih bertahan sampai hari ini tanpa ada satu renovasi sedikit pun. Dan satu hal yang luar biasa di tempat ini, dari 7 keajaiban dunia yang masih utuh, yang masih ada. Hanya ada satu lorong yang sekitar 100 meter panjangnya, dan kita tidak diizinkan untuk masuk. Tidak diizinkan karena juga tidak ada apa-apa di sana. Di sini dulu, dan inilah piramid. Setelah kurang lebih 3 jam perjalanan meninggalkan kota Kairo, kita sampai di pemberhentian pertama di hari ketiga ini, yaitu satu tempat di belakang saya, yaitu sumur, di mana yang dipercaya ada beberapa titik sebenarnya di sini, di mana ketika bangsa Israel selama 3 hari mereka tidak menemukan minum, mereka kemudian mulai bersungut-sungut kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Musa bahwa mereka kehausan, dan sampailah di tempat ini di Mara. Dan ketika mereka sampai di Mara, mereka mencicip airnya, dan air di sini adalah pahit. Dan mereka kembali bersungut-sungut, dan Musa berseru kepada Tuhan untuk supaya terjadi mujizat. Dan disinilah mujizat terjadi, air yang tadinya pahit kemudian bisa diminum, bahkan terasa manis. Baca dalam Keluaran pasal 15 ayat 22, satu perikop tentang bangsa Israel di Mara. Dan kemarin setelah seharian perjalanan, di hari kedua kita terakhir itu adalah berhenti di tempat pembuatan kertas pertama kali di dunia, lebih dari 5.000 tahun yang lalu, zaman Mesir kuno, namanya papirus. Nah, karena sudah malam dan tidak memungkinkan lo ambil video, saya tidak ambil video di tempat itu, di tempat papirus itu, dan ketemulah di video ini di hari ketiga pemberhentian pertama di Mara. Dan sejauh mata memandang kita hanya bisa melihat padang gurun, semuanya pasir, dan pasir terhampar. Pemberhentian kedua di hari ketiga dalam perjalanan hari ini, kita sampai di tempat yang diperkirakan Elim, di mana terdapat 70 pohon kurma dan 12 mata air. Kata Elim sendiri sebenarnya berarti oasis atau sumber mata air. Dan di tempat inilah bangsa Israel boleh berdiam selama lebih dari 1 bulan.
Tidak jauh dari pemberhentian tadi di Elim, kita sekarang berhenti makan siang di tengah-tengah padang gurun yang benar-benar kering. Kita stop makan siang hari ini, kayaknya makan siang model-model Timur Tengah gitu. Ada ayam bakar dan domba. Ada rotinya juga dengan kuah kari. Oke, kita mau makan dulu supaya nggak mati. Dasar nomor 17 Kita berhenti di perhentian ke ayat nomor 8 sampai 16 Bapak Ibu. 3 di hari ketiga ini, yaitu sekitar pegunungan Rafidim, Mau di jalan? mana ketika Ya Allah. bangsa Israel harus berhadapan dengan Ayo Bapak Ibu, orang-orang mana kita Amalek baca kita Bapak Ibu supaya yang kita lebih puas. Karena tempat ini Bapak bertubuh Ibu, besar. tempat Gunung Rafidim, Diperkirakan di di mana sinilah bangsa tempat Israel bermain sama bangsa Amalek. Silakan baca. pegunungan Rafidim. Kalau kita lihat, Tapi kita tidak bisa turun dari ini posisi bus kita saat ini, Bapak Ibu. karena Kalau kita tidak lihat diizinkan kita untuk ini, turun. Ini posisi kita, Jadi Rafidim. kita ambil gambar dari dalam bus dan kita tetap berjalan Iya. Keluaran 17 ayat 8. dari Keluaran 17 pasal 17 ayat 8 mulai. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Disinilah Rafidim. Rafidim Musa itu berkata kepada berada. Yosua, inilah orang-orang Oke. bagi kita. Oke, pemberhentian terakhir di hari ini, hari ketiga, perjalanan ketiga. Kita sudah berada di kaki gunung Sinai. Di belakang saya biara Saint Katarina. Dan ini sangat dingin sekali. John, baunya tidak enak. Baunya tulek unta. Dingin sekali, nggak pakai sarung tangan. Menurut mereka di sanalah Gunung Sinai menurut mereka. Iya Bapak, sana itu ya, itu. Ya, saya bersama Pak Pendeta Peter dari Papua, mantap. Perlu tahu bahwa di negara ini curah hujan tuh sangat sedikit sekali. Bahkan bisa dibilang hampir tidak ada hujan di negara ini. Jadi tidak heran kalau di sini tandus kering. Oke, hari keempat. Sekarang di Taba, masih di Mesir. Jam 10.15 waktu Mesir, kira-kira jam 3.15 waktu Indonesia Barat. Dapat hotel bagus hari ini, dan kebetulan hari ini boleh sampai siang di sini karena setelah makan siang nanti baru kita check out untuk kita nyebrang ke perbatasan Israel. 13 derajat jam 10 pagi. Kalau tadi pagi jam 6 itu 10 derajat. Dan lumayan. Cukup menyenangkan di sini. Padahal di sebelah sana sudah gunung Bukit Berbatu.